Siap. Sebelum baca bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Dinyalain dengan cara apa? Dengan cara apa? Diputer. Nah, kalau misalkan kita nggak muter, nyala nggak kipas anginnya? Nah, kita lihat di sini ada beberapa alat elektronik dan aplikasi. Yang pertama ini blender. Kemudian yang ini aplikasi apa? Google Maps. Kemudian yang ini kipas. Yang ini apa ini? Ya, pembersih debu, bisa juga untuk ngepel otomatis. Kemudian yang ini remote TV. Kalau blender cara kerjanya bagaimana? Dicolok kemudian ditekan. Kalau misalkan kita tidak menekan, nyala nggak blender? Kemudian remote TV cara kerjanya gimana? Fungsinya untuk apa remote TV? Kalau fungsi selain menyalakan untuk apa lagi? Mengganti channel atau program TV. Kalau kita tidak mencet remote-nya, kira-kira jalan nggak nanti? Nah, kalau Google Maps kalian pernah memakai Google Maps? Tahu cara kerjanya gimana? Gimana cara kerjanya? Kita mencari apa? Lokasi atau alamat. Kemudian secara otomatis Google Maps-nya langsung mengarahkan, ya. Nah, kalau ini cara kerjanya gimana? Dipencet. Dia nyala ini enggak? Otomatis enggak? Nyala otomatis enggak? Iya, nyala otomatis. Otomatis membersihkan enggak? Apa harus kita dorong dulu? Iya. Dia jalan sendiri. Dia tahu mana nih arah atau area yang kotor, mana yang harus dipel, ya. Seperti itu kan? Nah, dari beberapa aplikasi dan alat ini berarti yang menurut kalian mesinnya itu atau alatnya itu cerdas, yang mana? Itu pembersih debu. Pembersih debu dan nah, itu yang cerdas. Kalau yang non cerdas berarti kenapa sih bisa disebut cerdas? Kalau yang cerdas itu dia bisa otomatis atau dia mempunyai seperti pikiran, ya, pikiran seperti manusia. Kayak contohnya nih, pembersih debu ini, dia tahu mana yang kotor, mana yang tidak. Kalau misalkan dia di bawahnya ada tangga, dia jatuh nggak? Enggak, karena dia punya sensor, ya, punya sensor. Ketika dia melewati tangga itu, dia tidak akan karena ada sensornya, jadi udah tahu nih ada tangga, jadi dia belok sendiri. Nah, itu namanya mesin cerdas. Coba perhatikan ya, jangan ngobrol ya. Mesin cerdas dan mesin cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan sudah diprogram oleh manusia? Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas. Perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan Jadi sudah tahu bedanya mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas biasanya dibantu oleh apa tadi? AI. AI itu apa? AI atau AI apa itu? Atau yang biasa disebut kalau di Indonesia mah KA. Apa itu KA? KA. Pernah dengar nggak KA?
kecerdasan artifisial. Apa itu KA? Coba diulang. Kecerdasan artifisial atau AI. Kalian pernah dengar AI kan? Pernah ya. Kayak misalkan contohnya kalian pernah lihat video orang yang bisa ngomong sendiri. Nah, yang disetting tuh. Atau misalkan badannya orang diganti wajahnya kayak gitu AI. Ya sudah pernah dengar ya. Nah, biasanya mesin cerdas ini dibantu oleh AI atau KA. Sedangkan mesin non cerdas itu tidak ya. Kalau mesin non cerdas kayak tadi contohnya apa mesin non cerdas? Tadi mesin cuci, remote TV, apa? Kipas angin, blender dan sebagainya itu hanya mengikuti instruksi saja. Nyala, misalkan kita tekan nyala, kita tekan mati. Beda dengan mesin cerdas, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Contohnya tadi Google Maps, kita tinggal ketik aja nih kita mau kemana. Misalkan kita mau ke mall Indramayu, nanti langsung muncul hasilnya. Tadi itu mengambil keputusan. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, tadi perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas. Yang pertama, coba dibaca bersama-sama biar tidak ngantuk. Dibaca bersama-sama. Mesin cerdas adalah mesin yang dilengkapi dengan kecerdasan artifisial. Sehingga mampu belajar dari data atau lingkungan, mengambil keputusan sendiri berdasarkan informasi, beradaptasi jika situasi berubah dan melakukan tugas kompleks yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, sekarang dari mesin non cerdas dibaca. Mesin non cerdas adalah mesin yang bekerja hanya sesuai instruksi yang sudah diprogram. Mesin ini tidak bisa belajar, beradaptasi atau membuat keputusan sendiri. Nah, udah tahu ya bedanya tadi. Kalau mesin cerdas dia mampu belajar dari data atau lingkungan. Contohnya kayak tadi Google Maps, dia udah tahu nih lingkungannya, kemudian arahnya kemana, makanya dia bisa memberikan keputusan. Kemudian bisa beradaptasi jika situasi berubah dan melakukan tugas kompleks yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Kalau yang non cerdas itu adalah mesinnya itu hanya bekerja sesuai instruksi tadi yang seperti ibu bilang. Kalau kita tinggal pencet nyala maka akan nyala. Kalau kita pencet mati maka akan mati. Jadi hanya menunggu instruksi yang memakainya saja. Seperti itu ya. Nah, tadi katanya kalian sudah pernah mendengar istilah AI atau KA. Apa sih KA itu? KA atau kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Jadi KA ini dapat meniru kecerdasan manusia. Nah, KA dirancang agar komputer bisa melakukan tugas yang biasanya memerlukan kemampuan otak manusia. Seperti yang pertama apa? Berpikir dan mengambil keputusan. Berpikir dan mengambil keputusan. Yang kedua, Belajar dari pengalaman. belajar dari pengalaman. Yang ketiga, Memecahkan masalah. yang keempat, Memahami bahasa manusia. yang kelima, Mengenali pola gambar atau suara. dari pola gambar atau suara. Pernah nggak kalian di HP pakai Google Voice? Ya. Nah,
itu termasuk dalam apa berarti? Dalam KA atau kecerdasan artifisial. Jadi dia itu bisa mengenali pola, mengenali gambar atau mengenali suara. Nah, ketika kita menggunakan AI atau KA itu harus ada etikanya. Etika itu apa sih? Ya, etika itu apa? Etika, sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, ya. Jadi harus ada etikanya. Kita itu etika itu tidak hanya di dunia nyata saja. Kalian di dunia nyata nih butuh etika nggak? Perlu etika nggak? Perlu etika atau adab nggak? Sama di dunia maya juga kita perlu menggunakan etika. Perlu menggunakan apa? Etika. Perlu menggunakan etika. Nah, kenapa sih perlu menggunakan etika? Kalau tidak menggunakan etika nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus mempunyai batas, ya, harus mempunyai kesadaran diri, harus mempunyai batas sampai mana kita bisa melakukan KA ini. Contohnya misalkan kalian pernah nggak lihat di berita kayak misalkan maaf ya foto yang telanjang diganti wajahnya. Nah seperti itu merugikan nggak? Merugikan nggak? Misalkan tiba-tiba diganti wajahnya kita, tapi badannya orang, kira-kira kalian dirugikan nggak? Ya, dirugikan. Makanya ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menggunakan AI ini. Yang pertama, dibaca. Menjaga privasi dan keamanan data kode sandi data sendiri. Menjaga privasi dan keamanan data. Contohnya seperti kode, sandi, dan data. Kalian nih tidak boleh sembarangan untuk memberikan data kalian. Contohnya kayak misalkan rumah kalian. Jangan sembarangan upload. Oh rumah saya di sini loh, di jalan ini, RT ini. Misalkan kalian kasih tahu semuanya. Berarti nanti takutnya mengundang kejahatan. Ya. Terus misalkan kalian ngasih kode atau sandi, misalkan sandi TikTok kalian, bahaya nggak? Kenapa bisa bahaya? Ya takutnya nanti apa? Memposting hal-hal yang tidak baik, yang bisa merugikan. Makanya jangan sampai kalian memberikan data privasi kalian, ya. Kalian juga dalam mengupload foto di TikTok itu hati-hati ya. Karena apa? Karena zaman sekarang sudah ada AI. Nanti tinggal ambil aja wajah kalian, nanti ditaruh di misalkan di badan siapa, makanya itu sama begitu. Kalian harus hati-hati. Nah, yang kedua, tidak mengupload foto sembarangan. Misalkan foto lagi tidak berkerudung, ada nggak? Banyak foto-foto. Kalian tidak boleh ya, tidak boleh mengupload foto sembarangan, apalagi foto pribadi yang auratnya terbuka. Misalkan hati-hati, jangan sampai seperti itu ya. Nah, yang ketiga, dibaca yang ketiga. Kalian pernah nggak dapat postingan hoax? Ya, sering banget kan, apalagi di TikTok, di Instagram, di YouTube, banyak sekali informasi hoax. Nah, yang harus kalian lakukan itu apa? Tidak langsung percaya, tidak langsung menyebarkan. Ya, kita lihat dulu ini beritanya benar nggak nih? Jangan sampai beritanya belum tentu kebenarannya, dulu kita share aja, share. Ada kayak gitu? Ada. Makanya jangan sampai seperti itu, ya. Makanya kita membutuhkan apa? Kalian pernah dengar nggak yang berita yang
kan dari Roblox, kemudian ketemuan di dunia nyata, kemudian dia diculik. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya hati-hati. Kembali lagi kita harus berhati-hati. Jangan sampai data diri kita disebarkan. Apalagi yang dari game seperti ini nih, bahaya banget nih. Ya, misalkan nih Deta chatan sama yang di Roblox atau siapa itu chatan yang di Roblox, namanya siapa awalnya, rumahnya di mana, punya kakak berapa, terus ditanya masih tahu, akhirnya ketahuan, kemudian diculik. Itu yang rugi siapa? Yang rugi diri. Boleh bermain tapi asal ada apanya? Ada batasan. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya, nih ibu di sini punya cerita. Silakan dibaca dulu. Dibaca ceritanya. Nah, ceritanya gini. Rido itu punya tugas bahasa Inggris. Dia minta bantuan dari KA, ya, atau AI. Dia tuh nggak menyalin. Dia cuma mencatat ide-idenya aja, tapi dia bikin pidatonya sendiri. Kira-kira boleh nggak menggunakan? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Ya, karena dia tidak apa? Dia membuat pidatonya sendiri. Hanya saja dia meminta bantuan AI untuk mencatat ide-ide penting. Itu boleh ya, berarti ya. Cerita 2, dibaca lagi cerita 2. Nah, boleh nggak? Menurutmu penggunaan KI gimana? Lili menggunakan KI untuk menulis ulang. Terus dia menyalin dari AI itu. Kira-kira itu boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh ya. Itu adalah tidak boleh dilakukan karena si Lili ini mengirimkan versi yang langsung dari AI. Harusnya kan dia gitu dulu ya, biar tidak sama dengan yang AI. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang ibu punya LKPD-nya. Kalian kerjakan masing-masing kelompok. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan. Nah, CPD itu kalian tulis dulu kelompoknya kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa aja. Kerjasama, dibantuin, jangan ngobrol sendiri-sendiri. Nah, nomor 1, dari kedua gambar tersebut mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas? Tadi kan sudah dijelaskan sama ibu. Yang mana? Setiap kelompok itu berbeda ya. Berbeda. Mesinnya berbeda. Bantuin. Sini dong, bekerja sama. Keren nggak sih? Mereka Ilham kerjasama, bantuin Keiranya, jangan ngobrol sendiri.
Kalau sudah nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Yang nomor 2, sertakan alasannya kenapa yang itu masuknya ke yang cerdas atau ke yang non cerdas. Dikasih tahu alasannya kenapa. Gak apa-apa nih. Alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa memilih yang cerdas itu kenapa, yang non cerdas itu kenapa. Iya, boleh. Tinggal alasannya aja. Mesinnya kelompok mana nih yang mau maju duluan? Coba lihat dong, teman-teman yang di depan. Maju lagi. Sini ya. Di depan. Dapat gambarnya apa? Kipas angin dan Google Maps ya. Kipas angin dan Google Maps. Coba yang lain dengarkan, jangan ngobrol sendiri. Coba dengarkan, menurut kelompok 2, tadi kelompok 2 itu dapatnya kipas angin dan Google Maps. Kata kelompok 2, mesin cerdasnya itu Google Maps, mesin non cerdasnya itu kipas angin. Setuju nggak? Setuju. Karena alasannya? Kalau kipas angin tadi apa? Ayolah. Tidak otomatis ya, harus dinyalakan dulu ya. Kalau Google Maps bisa otomatis langsung ke tuh. Setuju semuanya? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
silakan lanjutkan. Oke. Berarti menurut kelompok 1 mesin cerdasnya itu adalah Google Translate dan mesin non cerdasnya itu adalah televisi. Setuju nggak? Setuju. Kenapa mesin cerdasnya itu Google Translate? Tadi kenapa? Ya, bekerjanya seperti otak manusia. Kalau televisi, ya tidak bisa bekerja secara otomatis. Setuju ya? Kelompok 1. Coba dengarkan, kelompok 5 ini mempresentasikan, tolong dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Mesin cerdas dapatnya apa? Kelompok 5. Kalkulator dan mobil. Kalkulator dan mobil Tesla. Kalkulator adalah mesin non cerdas. Mobil adalah mesin cerdas. Oke, alasannya? Kalkulator adalah mesin non cerdas karena hanya menerima tugas dari pemiliknya dan dia tidak bisa mengambil keputusannya sendiri dan tidak bisa belajar melewati data atau Oke, berarti menurut kelompok 5 mesin cerdasnya itu adalah mobil Tesla karena bisa berjalan sendiri tanpa mengemudi. Kemudian yang non cerdasnya kalkulator karena dia hanya menerima tugas hanya menerima tugas saja dari yang punya. punya. Setuju nggak? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kita sebut
Ya, silakan masukkan nama kalian. Nanti ini timnya ini. Namanya Siti Amelia. Terus Dea. Baru 20. Siapa yang belum join? Kalian belum? Sudah? Oke, siap ya? Siap nih? Lihat apa masing-masing ya, siap ya? Ibu klik play. Oh, jangan diulang, tidak boleh Berarti kesimpulan pembelajarannya hari ini kita sudah belajar mengenai apa? Nah, sekarang kita ke kesimpulan pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa tadi? Ingat nggak? Tentang mesin cerdas dan non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang otomatis Ya, otomatis. atau Kemudian bisa bergerak sendiri tanpa disuruh. dia bisa bergerak sendiri. Ada lagi? Mesin cerdas? Berpikir seperti kami. Ya, menyerupai pemikiran manusia. Betul. Ada lagi? Kalau mesin non cerdas, apa itu mesin non cerdas? Kipas angin Pengertiannya? tidak bisa menyala otomatis atau kalau dinyalakan itu harus menyalakan kita sendiri. Bantuan. Harus ya, kalau yang non cerdas mengikuti instruksi, harus ada bantuan orang terlebih dahulu. Ya. Sekarang jenisnya, yang mesin cerdas itu apa contohnya? Google Maps, Google Translate, ya Google Maps, Pak Umrina. Kalau yang mesin non cerdas, contohnya Oke ya. Sudah paham ya mengenai perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Selain itu, kita belajar tentang apa lagi? Yang tidak boleh dilakukan apa berarti tadi? Menyebar data pribadi. Menyebarkan data pribadi, kemudian memposting foto sembarangan, kemudian ya alamat, data, kode sandi dan sebagainya. Selanjutnya, refleksi pembelajaran. Gua akan bagikan ya. Mengenai refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Di checklist, kalau kalian senang, berarti checklist hari ini. Kalau kalian checklist ini. Sekarang ibu ingin bertanya sama kelompok satu deh. Bagian pembelajaran mana yang paling kamu sukai? Kuis, oke. Coba dari kelompok 5. Bagian pembelajaran yang menurutmu sulit yang Tidak ada. tidak ada kesulitan ya. Nah,